Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah di tengah, kelihatan merah dan biru. Ya, kayaknya ini memang menandakan bahwa pertempuran itu selalu diwarnai oleh merah dan biru ya. Biru artinya naik, merah artinya turun. Emang merah-merah lagi turun kayaknya. Oke, apa kabar para pemirsa channel Anti Trading dimanapun Anda berada? Seperti yang Anda ketahui bahwa channel Anti Trading adalah channel yang membuat Anda selamat dari keterpurukan, di mana kata loss hanyalah sebuah istilah. Loss itu cuma istilah, bro. Kenyataannya adalah duitnya habis. MC kan, kemarin kan kita ngomongin MC kan. Pembawa acara, itu pembawa acara. Yoi, beda. Oke, kita sudah memasuki bulan 3. Imlek udah lewat. Yang udah dapat angpau kan lumayan. Terus pemilu udah lewat, ya kan? Selamat menyambut tahun baru. Selamat menyambut pemimpin baru yang baru akan dilantik bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Jadi ya betah-betahin dulu lah sama pemimpin yang sekarang. Maksudnya? Oh iya dong, jangan buru-buru pengen ganti, mentang-mentang pilihan Anda sudah menang gitu kan. Terus pengen langsung naik gitu menduduki jabatan tertinggi di negara ini, ya enggak lah, kan ada prosesinya nanti bro. Di Oktober baru akan serah terima. Sertijab. Serah terima ijab. Kapan? Amin. Sertijab Oktober ya, amin. Kita doakan ya Nandin nikah bulan Oktober ya. Amin. Nanti kan nikah bareng. Sama yang satunya juga Oktober katanya. Siapa? Ini kan berdua, masa nikah sendiri. Oh iya dong. Namanya single dong. Iya. Lu sendiri single dong. Kali ini kita akan membahas dari bisnis.tempo.co ya. Jadi kita nggak sembarangan nih, asal ada artikel yang kita tampilkan itu pasti ada sumbernya. Jadi nggak ngarang-ngarang kita ini. Benar. Nah ini loh, ini kan ada folder ikonik kita yang sangat mendunia itu loh. Wah, ada ya. Ini warna orange ini sangat mendunia. Orange bro. Oranye atau orangnya? Orangnya. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, yaitu Bapak Hasan, mengungkapkan sanksi administratif yang ditetapkan untuk perusahaan pialang bermasalah. Wah, ini banyak loh yang bermasalah. Ini loh yang bikin bisnis kita jelek ini. Anda yang bermasalah itu jangan bikin masalah lah gitu ya. Ya, kalau ada masalah itu duduk baik-baik, tenang, bicarakan gitu loh. Anda punya masalah besar, gak punya uang, sulit mencari pekerjaan, sulit mencari jodoh. Ya, itu kan masalah Anda. Saya tidak boleh mencampuri masalah Anda kan. Masalah saya juga banyak kan. Ya, urus, gak sopan dong. Jadi uruslah masalahmu sendiri. Jangan gini, kadang kita dapat pertanyaan yang isinya itu masalah. Nanti di sini bro ngeliat pertanyaannya bro. Di sini kan bisa kan? Ya. Oke, Bapepti itu setidaknya ada 5 bentuk sanksi administratif yang telah diberikan Bapepti sejak 2021. Dalam 2022, 2023, 2024. Dalam 3 tahun belakangan bro. Sudah ada total 36 pialang yang sudah dicabut izin usahanya sejak 2021. 36 loh. Banyak banget ya. Ini ada namanya daftar orang dalam pemantauan DODP atau hah? Sebulan 1 ya? Enggak juga sih. Kadang-kadang sebulan 3, 4. Lagi pengen. Ya enggak konsepnya enggak bagi rata gitu. Oh, iya, enggak ada yang rata, bro. Pembangunan aja di negara kita enggak rata kan? Oh iya kan, maksudnya kan nggak sampai ke sudut-sudut kan. Iya. Dan juga daftar orang dalam catatan DOCD. Ada juga DO
DODP. DODP. Daftar orang dalam pendekatan. Ada itu kan. Ada juga. Status DODP atau DOCD itu diberikan jika seseorangan terbukti bersalah. Intinya adalah melarang yang bersangkutan untuk dapat melakukan kegiatan di industri perdagangan berjangka komoditi. Katanya pada Januari kemarin ya. Jadi ini Januari, ini berita Januari, telat bodo amat. Yang penting ini pengetahuan buat kita bahwa broker itu tidak selamanya bersih, tidak selamanya tertib administratif. Jadi makanya Anda betul-betul harus memilih broker yang benar-benar tertib administratif, yang sudah terkenal bagus, pelaporannya sedikit, selalu withdrawalnya gampang, depositnya gampang. Gitu. Kayak yang di belakang saya ini, itu kan broker hebat bro, dari 2005 selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa. Selama masa pembekuannya, pelaku usaha wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut. Apabila perbaikan tidak dilakukan, kemudian apabila perbaikan tidak dilakukan, maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat. Nah, dengan ganjaran tersebut, kata Pak Kasan, pelaku usaha telah melakukan perbaikan. Berdasarkan data pengaduan Bapepti, pengaduan nasabah terhadap pelaku usaha pialang telah berkurang drastis setelah pembekuan terhadap pelaku usaha tersebut. Hal ini menunjukkan sanksi administratif yang telah dikenakan Bapepti sudah berjalan efektif. Jadi sanksi itu real bro, gitu. Sanksi itu real gitu, kecuali sudah diketok palu terus tidak ada suatu hal pun yang bisa membatalkan keputusan itu gitu kan. Ini kan cuma di Bapepti ya, bukan di MK ya. Jadi masih bisa kayaknya. Tapi ya itu kan tindakan disiplin, pendisiplinan. Kenapa? Karena sebelumnya anggota Ombudsman RI yaitu Bapak YK Hendra Fatika mengatakan Bapepti kurang tegas menindak pialang yang telah banyak merugikan nasabah. Jadi cuma regulasi aja yang dijalankan gitu loh. Jadi dipikir dengan memberikan satu contoh pada pialang yang nakal terus yang lainnya bakal gentar, itu enggak juga gitu. Soalnya Ombudsman mencatat total kerugian material dalam kasus perdagangan berjangka sejak 2001 sampai 2021 sampai 2024 yaitu 68 miliar. Gila. Wah. Kerugian. Beset 68 miliar. Bisa buat dana kampanye enggak nih, Bro? Bisa dong. Bisa ya. Ada berasal dari 29 laporan masyarakat dari Ombudsman RI. Cuma 29 laporan itu 68 miliar. Luar biasa ya. Makanya ini harus benar-benar ada regulasi SOP oleh para teman-teman pialang ini memang harus dijalankan loh. Bener loh. Standar operasional prosedur. Standar omongan produser. Harus dijalankan gitu. Angka kerugian tersebut berasal dari 29 laporan masyarakat kepada Ombudsman RI. Rata-rata perusahaan yang di laporan tersebut telah mendapatkan rating B+3, B triple plus, B plus triple atau B triple plus, A plus dan A plus plus. Dari Bapepti nama-nama seperti PT Monex Investindo, PT Surya Anugrah Mulia, Global Capital Investama, PT Best Profit, PT Mitau, PT Rifan, PT Equity. Kerugian terbesar dari PT MIF dan PT SAM yaitu 34 miliar. Ini saya nggak ngarang loh ya, bukan berarti saya benci sama broker-broker ini, enggak. Cuma ini kan berdasarkan berita ya gitu. Itu pada 7 Maret 2022 kalau kita ingat ya 2 tahun yang lalu ya. Itu Bapepti sempat membekukan kegiatan usaha PT Rifan Finansindo berjangka. Berdasarkan keputusan Kepala Bapepti nomor 01 tahun 2022, pembekuan ini dilakukan karena PT Rifan Finansindo berjangka tidak melakukan langkah-langkah perbaikan atas penggunaan sanksi administratif. Para korban pialang menginginkan 2 hal. 1, laporan mereka diproses. Yang kedua, mendapatkan kembali dana yang telah terkuras. Nah ini ada agak-agak rancu nih. Yang pertama oke lah, setiap namanya laporan kan harus diproses bro. Kecuali Anda memang memutuskan untuk tidak memproses. Harusnya setiap laporan itu diproses. Karena kalau tidak diproses namanya bukan laporan. Tapi itulah pokoknya. Yang kedua adalah mendapatkan kembali dana yang telah terkuras. Nah ini bentar dulu, terkuras itu apa dulu gitu loh. Tentunya kalau sudah diperiksa, sudah ditimbang adil dan tidak adilnya, maka tentunya bukan hal yang berlebihan juga bagi para pelapor untuk menginginkan agar dananya dikembalikan atas kerugian material yang dialaminya itu. Nah tar dulu, kalau SOP-nya sudah jalan, kemudian SOP-nya sudah jalan itu artinya Anda diberikan edukasi yang bagus, sosialisasi yang bagus. Kemudian diberitahu bahwa di sini ada kemungkinan untuk profitnya, ada kemungkinan juga untuk mengalami kerugian.
Kemudian diberikan demo account, Anda latihan dulu dengan metode yang mereka beritahu, walaupun di situ ada modifikasi, Anda tidak cocok dengan metode ini, butuh variasi ini, butuh inovasi ini, bla bla segala macam namanya. Background, otak, latar belakang, mental, keberanian, logika, orang kan beda-beda. Kadang-kadang belum tentu satu metode cocok di orang itu. Makanya butuhnya demo account. Kalau ada demo account kita bisa latihan dulu, bener nggak sih cocok bisnis ini buat saya. Dari demo account kan itu pergerakannya real, hanya dananya fiktif gitu. Nah itu memang buat latihan. Jadi buat teman-teman di Pialang, kasihlah demo account buat para klien-klien kita ini, calon klien ya. Jadi mereka bisa lihat gitu loh, metode Anda itu bisa dipakai apa enggak gitu loh. Nah cuma ngomong doang, pasti untung, segala macam. Itu, nah, kalau memang ternyata SOP-nya tidak dijalankan dengan baik, ya otomatis dong Anda punya kewajiban dong buat mengembalikan dananya. Berarti Anda kan nggak sesuai tracknya. Tapi kalau SOP sudah dijalankan dengan baik dan ternyata tetap terjadi kerugian karena mungkin si kliennya tidak disiplin, ya mau gimana lagi bos, namanya juga investasi kan. Makanya trading itu ya pelan-pelan. Wah, saya habis 1 miliar. Loh, invest pertama berapa Pak? 1 miliar. Kok bisa habis 1 miliar tuh? Karena saya masuk sekali langsung 100 lot. Ngapain gitu loh. Anda kalau memang tidak pantas untuk invest 1 miliar, Anda invest lagi 10 juta. Ya enggak? Anda nggak perlu ngeluarin tabungan Anda, menguras tabungan Anda yang sudah bertahun-tahun itu Anda cari dengan keringat dan darah, hanya habis dalam sekian bulan, sekian tahun, itu salah gitu loh. Ada kok pilihan yang lebih enak gitu loh. Umpamanya 10 juta kita pakai mini account. Anda trading pakai 0,1. Satu poinnya cuma dihargai $10 gitu loh. Kan kecil. Apalagi Anda yang baru-baru trading itu bagus gitu loh. Buat latihan, udah latihan di demo account. Profit terus, Anda coba real account, cobalah dengan 10 juta dulu. Jangan terlalu besar gitu loh. 10 juta, oh rugi nih, rugi $5. $5 kan kalau pakai fixed rate 10.000 sama dengan 50.000 kan. Enteng dong gitu loh. Kecuali Anda sudah terlanjur kaya ya, wah masa mainannya 10 juta. Masa 0,1, enggak gitu bos. Bisnis apapun kecil atau besar itu tetap harus dihadapi dengan serius. Kalau Anda nggak serius susah, main-main aja susah bu. Ujung-ujungnya datang keluar, datang pergi. Easy come, easy go. Susah bro, kayak jodoh gitu. Kalau Anda nggak serius, serius loh bro. Buat anak kok coba-coba, nggak ada hubungannya. Menurut Kasan, sejak 2021 Bapepti telah mencabut izin usaha sejumlah perusahaan pialang berdasarkan situs resmi bapepti.go.id. Bapepti.go.id, Anda cek tuh, nggak salah ngomong doang nih. Kita nggak berdasarkan tempo.co doang ya. Itu ada loh. Jadi kalau perusahaan yang legal, pialang yang legal itu pasti dapat di bapepti.go.id. Go government gitu. Jadi resmi situsnya. Jadi nggak abal-abal gitu ya. Cek di situ ada daftar pialang yang izinnya dicabut. Nah, ada tuh di situ tuh. Anda cek di situ ya. Ini dari 2021 ada 36 perusahaan. Di antaranya adalah gitu loh. All due respect buat mereka yang sudah dicabut izinnya ya. Bukan berarti tidak apa-apa ya. Bukan saya tidak respect ya. Tapi ini berdasarkan berita dan itu berdasarkan di websitenya Bapepti. Di antara mereka adalah PT Artamas Futures atau Bima Sakti Berjangka, PT Arta Berjangka, Arta Gading Futures, Asia Trade Point, Akso Capital, udah lama banget nih, Buana Investment Global, Caiman Trust, Central Asset Futures, Dana Graha, Dana Reksa Futures, DEA, U-Trade Futures. DEA kan narkoba di Amerika ya, DEA. 8 Emas Berjangka, namanya mantap banget. Discovery Futures, Discovery Channel TV nih. Equilibrium Komoditi Berjangka, Fortune Channel Futures, PT Gita Arta Berjangka, Graha Vinesa Berjangka, Indofutop, Jils Futures, Jireh Trillions Berjangka. Wah, PT Jireh Trillions Berjangka. Bagus ya. PT Magna Dana Investama Berjangka, Masterpiece Futures, Max Gain International Futures, Millennium Penata Futures. Wah, ini teman-teman saya banyak di sini. PT Ong First Tradition Futures, Pandu Dana Utama Berjangka, Pialang Jepang Berjangka. Wah, ini kan sudah pasti kan, ini kantor Pialang dari Cina kan. PT Pialang Jepang Berjangka. Dari Jepang lah. Piranti Jaya Arta Futures, Pruton Mega Berjangka, Quantum Futures, Rex Capital Futures, teman saya juga di sini nih. Raymond Futures, Sarana Perdana Berjangka, Sentra Arta Futures. Wah. Starpeak Equity Futures dan PT Total Asia Futures. Wah, itu 36 perusahaan yang sudah ditutup Bapepti dari 2021 sampai dengan 2024. Semoga tidak ada lagi. Bukan semoga tidak ada lagi.
Ya semoga broker-broker teman-teman di Pialang ini semuanya memperbaiki diri ya, memperbaiki administratif, memperbaiki SOP, menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar sehingga tidak ada lagi dibekukan bahkan dicabut izinnya. Mari kita jalanin bisnis ini dengan baik dan benar gitu, karena Bapepti ini bukan hanya lembaga yang sekedar paguyuban ya, enggak loh. Bapepti ini yang bikin regulasi loh. Ini bikin regulasi benar-benar harus kita ikutin. Kenapa? Karena zaman saya 2009 SK Bapepti baru 69. Sekarang udah 100-an lebih. Udah ratusan sekarang. Udah lebih dari 100. Nah ini kata yang paling benar ini bro. Udah lebih dari 100 SK Bapepti. Jadi peraturan perundang-undangan regulasi itu memang harus dijalankan gitu, sehingga masyarakat itu yang tadinya yang sudah terlanjur trauma sekarang udah bisnis trading online, forex, gold, indeks saham, Hang Seng kayak gitu udah image udah jelek di masyarakat. Nah, mari kita luruskan gitu loh. Nah, buat Anda para teman-teman yang melakukan sosialisasi edukasi di masyarakat, tolong isi otaknya gitu loh dengan product knowledge. Anda kan orang dalam nih, pelaku bisnis, ya belajarlah buat trading. Belajarlah bagaimana memaksimalkan peluang sehingga menjadi profit dan meminimalisir risiko sehingga mengecilkan kemungkinan untuk rugi gitu. Nah, itu masyarakat kan terbantu banget di situ. Nah, juga kita berani bikin Jogja Trading School ini, belajar trading di sini. Kenapa? Karena di sini dijelaskan semua tentang dunia trading. Ini bukan tentang buy dan sell saja, tetapi dengan adanya dunia trading, dengan logika-logika market. Kenapa market? Anda trading di indeks Hong Kong, Anda trading di mata uang pound sterling kah, euro kah, Japanese yen kah, Anda trading di gold, Anda trading di multilateral. Sebenarnya barang ini apa sih gitu? Ada logikanya. Ini barang bukan hanya program. Ini barang bukan program gitu loh, kayak slot. No, ini barang hidup, perekonomian yang bergerak karena ada transaksi juga di bursanya sana gitu. Ini logika yang harus dipahami oleh masyarakat. Sampaikan itu gitu loh. Sampaikan bahwa kita menganalisa, sampaikan bahwa ada cara analisanya, sampaikan bahwa apapun yang mereka bisa terjadi di pasar itu kita bisa baca, kita bisa analisa, kita ada fundamental, ada teknikal di situ. Nah, jelaskan gitu. Sehingga masyarakat mencoba dengan demo account dulu, memahami bisnis kita. Dari mencoba, setelah dia yakin metodenya bagus, time-nya bagus, ternyata cocok dengan mereka akan coba dengan real account. Dengan real account pun ada batasan risiko kan. Anda mau masuk di kapan aja boleh, Anda mau masuk di harga berapa aja boleh. Anda profit berapa aja boleh gitu loh. Dapat 10, 100, 1000 dolar Anda close boleh gitu loh. Nggak ada angka tertentu gitu loh. Begitu juga ketika loss, Anda loss cuma 5 dolar, 50 dolar atau 500 dolar sekalipun bisa. Kapan aja Anda bisa tutup gitu. Sampaikan itu ke masyarakat gitu. Jadi sehingga bisnis ini berjalan dengan baik dan benar gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang kayak gini lagi. Kasihan buat teman-teman kayak gini kan. PT-nya ditutup gitu kan. Ya buat teman-teman yang sudah dari PT-PT ini yang coba mencari tempat untuk berkarya lagi di bidang perdagangan berjangka, ya cobalah datang sini. Kita ada di Student Castle Apartment, Sturan, Jogja, ada di Commercial Zone di B3, Yogyakarta ya. Silakan datang sini. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Anda bisa belajar ulang di sini lagi gitu. Siapa tahu Anda tertarik untuk gabung dengan broker Mahadana, brokernya saya dari 2008, kantor pusat kita di Jakarta. Siapa tahu gitu loh. Anda yang kemarin melakukan kesalahan, ya perbaiki di sini. Mari kita sebarkan bisnis ini dengan baik dan benar gitu. Kenapa? Bisnisnya tetap ada, regulasinya semakin lama semakin bagus. Yang dulunya kita withdrawal itu bisa di rekening siapapun, sekarang nggak bisa bro. Sekarang withdrawal itu hanya bisa di rekening yang didaftarkan. Sederhana, didaftarkan atas nama siapa? Ya atas nama Anda. Anda yang buka rekening penarikannya rekening Anda gitu. Nomor telepon Anda, KTP juga KTP Anda. A gitu. Nama B sampai ke belakang nggak bisa. Bukanya nama A, withdrawalnya ke nama B nggak bisa. Gitu. Nah itu makin ketat gitu loh. Nah, karena makin ketat itu harusnya kan bisnis makin enak dong. Ya, teman-teman di Pialang, ayolah kita sama-sama bikin bisnis lebih baik, lebih bagus dan bisa diterima dengan masyarakat karena kalau memang bisnis ini jelek pasti udah ditutup sama pemerintah. Ini bagus, banyak yang profit juga. Kasih metodenya dengan baik dan benar. Kasih logika bisnisnya. Sampaikan bahwa ada risiko di sini. Sampaikan juga cara mengambil peluang yang bagus. Gitu ya. Buat masyarakat yang dimanapun Anda, subscriber kita, follower kita, ataupun bukan yang baru lihat video ini,
ya tolonglah pilih broker dengan baik dan benar. Jadi semuanya itu kalau memang legal itu bisa ditelusurin kok. Semua websitenya ada kok. Bapepti ada websitenya, Clearing Berjangka Indonesia ada websitenya, Bursa Berjangka Jakarta ada websitenya, CDX ada websitenya, broker Anda pun ada websitenya. Udah pasti terdaftar di 3 hal itu. Ada di bursanya, di clearingnya, dan ada di Bapepti. Pasti semuanya terdaftar di situ. Itu broker yang bagus ya. Itu aja dari saya dan sampai ketemu nanti kapanpun kita ketemu. Anda mau belajar di sini di Jogja Trading School boleh. Anda mau tanya-tanya tentang broker Mahadana juga boleh langsung hubungin admin di bawah ini. Kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Anda mau belajar aja, nggak harus bayar juga nggak apa-apa gitu kan, ngobrol-ngobrol aja tentang bisnis. Saya suka membuka bisnis ini. Karena apa yang saya alamin dari 2007 kan nggak mau dibawa mati juga kan. Jadi harus sharing kita. Korek lah semuanya. Tuh ya. Tanya-tanya sehingga Anda kalau mencari bisnis alternatif ya mungkin saja bisnis ini menjadi salah satu pilihan buat Anda. Ya, itu aja dari saya dan tetap jaga kesehatan dan tetap damai di mana-mana. Pemilu sudah lewat dan saatnya kita sekarang bagaimana cara membangun negeri ini. Kalau dari saya dari sisi bisnisnya, kalau dari Anda yang mungkin dari segmen yang lain silakan kita sama-sama bangun negeri ini dan tolong jangan ada perpecahan. Bendera boleh berbeda, KTP kita sama kok. Sama-sama dibuat sama pemerintah kan. Bedanya mungkin ada yang bikin KTP bayar, ada yang enggak kali. Emang bayar bikin KTP? Enggak bayar kan? Enggak bayar, datang aja ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, jadi ke Disduk, online semua lagi sekarang gampang ya. Itu aja dari saya, tetap jaga kesehatan dimanapun Anda, jangan telat makan, jangan telat tidur, jangan sampai Anda makan sampai tidur, berbahaya ya, karena Anda bisa ya. Itu aja dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.